Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian yang rutin menghadiri acara seminar Nubuatan Menyatakan Pengharapan yang sudah memasuki malam yang ke-21. Tentunya adalah satu kebahagiaan buat kami Amazing Faith Indonesia boleh memberikan satu pekabaran yang berasal daripada firman Tuhan. Dan saya mewakili para panitia, khususnya di bagian pendaftaran. Oleh karena kesetiaan Bapak Ibu sekalian setiap malamnya mengambil bagian pendaftaran dan boleh memantau kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan sebagai ucapan terima kasih kami, seperti biasa setiap malam kami akan menyediakan satu panduan Alkitab belajar gratis dan Anda boleh mengisinya, dan bila mana di akhir seminar kita pada tanggal 11 Juni nanti Anda boleh menyerahkan kepada bagian panitia, dan bila mana jawaban Anda seperti yang seharusnya menjadi jawaban, maka kami akan memberikan satu buah Alkitab yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan saya secara pribadi tetap mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menghadiri acara seminar kita selama beberapa hari mendatang. Dan untuk besok malam kita punya judul yang sangat menarik dengan satu topik, Kuda Troya Jebakan Setan. Saya minta Bapak Ibu sekalian untuk hadir besok malam. Dan pada hari Sabat pagi atau ibadah pada hari Sabtu pagi, kita akan punya satu ibadah dengan satu judul dan topik pelajaran adalah dosa yang tidak dapat terampuni. Seperti halnya Sabat lalu, kita akan mulaikan pukul 9 pagi, namun kita tidak bertempat di gedung ini, tapi di gedung Pramuka. Dan pada hari Sabtu malamnya, kita akan punya satu topik dengan satu judul yang sangat menarik, Wahyu Wanita di Atas Bulan. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus. Surga, kami hendak memulaikan pelajaran kami pada malam hari ini. Kami manusia fana yang terbatas dalam pikiran dan pengertian. Oleh karena itu Bapa, kami mohon supaya Roh Kudus Engkau kirim untuk menolong kami mengerti apa yang hendak kami pelajari pada malam hari ini. Dan bila mana firman Tuhan tampak begitu mengejutkan buat kami mohon supaya kami boleh menerima dengan hati yang terbuka oleh karena kami rindu dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon ampun daripada dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Dan topik pelajaran kita malam hari ini dengan satu judul, Sihir, Mujizat, dan Ilmu Gaib Modern. 99 tahun yang lalu, di salah satu negara di benua Eropa, ada 3 gadis ini, atau 3 anak remaja ini. Yang pertama bernama Lucia Santos, yang di tengah adalah Francisco Marto, dan yang terakhir yang juga adalah adik daripada Francisco bernama Jacinta Marto. Mereka bertiga berasal daripada Portugal dan tinggal di sebuah kota yang bernama Fatima. Tepat pada tanggal 13 Mei tahun 1917, di satu kota Fatima dan di satu tempat yang bernama Kova Daira, saat mereka sedang mengembalakan domba ternak mereka, ada satu penglihatan yang sangat luar biasa yang diawali dengan satu kilat yang tanpa disangka oleh mereka bertiga. Dan tidak lama kemudian di satu angkasa yang tampak begitu cerah pada siang hari itu, tampak satu orang wanita yang bercahaya dan tampak begitu cantik Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya sebagai seorang anak remaja, 3 orang tadi tampak begitu ketakutan.
Dan yang tidak lama kemudian mereka bersembunyi di balik celah-celah pohon. Dan satu orang wanita yang tampak begitu bercahaya dan tampak cantik di angkasa itu mendekat mereka dan berkata, "Janganlah takut. Aku minta kalian serahkan hidup kalian kepada Tuhan dan pikulah penderitaan yang tersedia buat kalian agar dunia dan kalian mengalami penyucian dosa." Saudara sekalian, bukankah tambah hal yang luar biasa saat coba Anda bayangkan bila mana Anda sedang mengembalakan domba yang Anda pelihara, tiba-tiba di satu angkasa yang cerah tampak seorang wanita yang mendatangi Anda dan berkata, "Serahkan hidup kalian untuk Tuhan." Tampak satu pesan yang menarik. Namun ketika wanita ini yang mengatakan bahwa pikulah penderitaan yang sudah ditentukan untuk kalian supaya kalian mengalami penyucian dosa, saya merasa ada satu hal yang tidak seperti Alkitab katakan. Karena Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua, dan Ia, yaitu Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Bapak Ibu sekalian, tampak satu pesan yang menarik yang diberikan oleh wanita itu yang sedang tampak di angkasa, yang mengatakan pikulah dosa, maka akan ada penyucian dosa. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pendamaian untuk segala dosa kita adalah Yesus Kristus. Dan tidak lama kemudian wanita yang masih tampak di angkasa itu, kemudian satu berkas cahaya kecil muncul daripada tangannya. Dan sebelum dia meninggalkan 3 orang anak remaja itu, dia mengatakan, "Tolong ingat, selama 6 bulan ke depan, tepat setiap tanggal 13, datanglah ke tempat ini dan kita akan berjumpa kembali." Dan sebelum dia pergi ada satu pesan terakhir, "Dan lakukanlah doa rosario setiap malamnya agar perang dunia pertama yang sedang terjadi saat ini segera selesai." Kalau kita lihat pesannya tampak sekali menarik. Mengatakan berdoalah agar perang dunia segera berakhir. Tampak satu pesan yang menarik, namun kita akan lihat nanti bahwa wanita yang menampakkan diri di angkasa, apakah itu adalah berasal daripada Tuhan atau tidak. Dan 1 bulan sesudah peristiwa itu, tepat pada tanggal 13 Juni tahun 1917, kembali 3 orang anak remaja ini datang ke tempat itu. Dan ketika dia datang ke tempat itu ditemani oleh beberapa orang dewasa yang menyertai ketiganya. Dan ketika mereka tiba di tempat itu, tampaklah satu cahaya seperti halnya sinar matahari mendatangi mereka. Dan tidak lama kemudian cahaya itu pergi beserta pula dengan wanita itu, dan segera setelah peristiwa itu selesai pada bulan Juni, ada satu berita yang tersebar di kawasan kota Fatima dan seluruh Portugal. Dan banyak orang berpendapat penampakan wanita itu adalah Bunda Maria. Dan 1 bulan kemudian pada tanggal 13 Juli tahun 1917, tidak hanya beberapa orang dewasa yang menemani 3 orang anak remaja ini. Ada sekitar 5.000 orang dewasa yang pergi ke tempat yang bernama Kova Dairah di kota Fatima dan menemani ketiga orang anak remaja itu. Dan tepat pada tanggal 13 Juli ini, kembali wanita yang dipercaya sebagai perawan Maria menemui 3 orang anak remaja ini. Dan dia mengatakan, "Hai 3 orang anak remaja, aku akan menyatakan satu rahasia kepada kalian. Tapi tentunya setelah beberapa tahun, rahasia ini bukanlah sebuah rahasia yang tersembunyi. Karena akhirnya banyak orang mengetahui ini adalah sebuah rahasia yang bernama rahasia Fatima." Dan dalam pertemuan 13 Juli ini, wanita itu mengatakan bahwa pada bulan Oktober tanggal 13 tahun 1917, dia akan mengadakan satu mujizat, dan ada begitu banyak orang yang percaya ketika perempuan ini mengatakan hal yang demikian. Saudara sekalian, dan sesudah peristiwa itu, ada begitu banyak banjir penyembuhan supranatural. Ada begitu banyak satu penyembuhan melalui kuasa mujizat. Ada begitu banyak penampakan-penampakan yang menyatakan diri sebagai seorang Maria atau tokoh Alkitab yang lainnya. Namun apakah benar demikian? Itu adalah penampakan dari orang-orang Alkitab yang telah meninggal? Dan ada pertanyaan yang lainnya, apakah semua mujizat berasal dari Tuhan? Ataukah dapatkah setan juga membuat mujizat?
Dan pertanyaan yang kemudian yang perlu kita jawab adalah, apakah semua penyembuhan itu datang dari Tuhan, atau pula setan dapat menyembuhkan seseorang melalui kuasa mujizat? Dalam rangkaian seminar kita yang telah berjalan kurang lebih 3 minggu, kita telah belajar bahwa di dunia ini terdapat pertempuran dua kekuatan supranatural yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Ada pertempuran antara kebaikan dengan kejahatan, pertempuran antara Kristus dengan setan serta bala tentaranya. Dan ada banyak penipuan yang setan buat hanyalah untuk memalsukan mujizat yang Yesus buat 2000 tahun yang silam. Dan Bapak Ibu sekalian, apakah Anda sadar 2000 tahun silam setan pun juga berusaha menipu Yesus dengan satu mujizat yang dia buat. Masih ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa selama 40 hari 40 malam? Dalam salah satu pencobaan dari 3 pencobaan yang dihadapkan kepada Yesus, Matius 4 ayat yang 8, firman Tuhan mengatakan, dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara sekalian, Anda boleh lihat, ternyata setan pun mencoba mengelabui Yesus dengan memperlihatkan satu kerajaan dunia kepada Yesus. Tapi pertanyaannya adalah, mujizat yang setan buat kepada Yesus dan juga penipuan yang dibuat kepada kita, bagaimana kita mengetahui itu berasal daripada setan atau berasal daripada Tuhan? Dan satu pertanyaan yang lainnya mengatakan, apakah ada karunia-karunia rohani yang palsu? Dan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang pertama, Rasul Petrus mengatakan kepada kita, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Rasul Petrus mengatakan, hati-hati, bila mana ada nabi palsu, akan ada pula guru-guru palsu. Dan tidak hanya nabi palsu dan guru-guru palsu, akan ada peristiwa penyembuhan yang palsu, akan ada peristiwa mujizat yang palsu, dan ada satu peristiwa yang disebut sebagai karunia lidah yang palsu. Namun pertanyaannya adalah, apakah kesemuanya ini terlihat sebagai sebuah kepalsuan? Tentu saja tidak. Saya masih ingat ketika saya masih SMP sekitar 18 tahun yang silam. Kadangkala ketika saya atau ketika libur sekolah, setiap paginya di salah satu stasiun televisi swasta selalu menampilkan satu iklan yang menampilkan satu produk tertentu. Dan dalam iklan itu, sang pembuat iklan mengatakan, hati-hati dengan produk palsu. Dan ditunjukkan di televisi, memang ada satu produk palsu yang tampak mirip sekali dengan produk yang aslinya. Begitu pula setan, dia akan mengutus para agennya dalam nabi-nabi palsu, dia akan mengutus para guru-guru palsu, dia akan mengadakan penyembuhan palsu, mujizat palsu, dan karunia lidah yang palsu, tetapi semuanya tampak tidak terlihat sebagai sebuah kepalsuan. Karena mengapa? Setan di balik semua kekuatan itu, dia adalah raja kepalsuan. Bapak Ibu sekalian, setan telah berusia lebih daripada 6.000 tahun, seperti hanya usia bumi ini. Dia sangat cerdas, dan manusia tidak bisa menggunakan panca inderanya untuk mengetahui bagaimanakah penipuan yang setan buat. Dan satu-satunya cara agar kita dapat mengetahui apakah penipuan yang setan buat adalah hanyalah melalui firman Tuhan. Kita tidak bisa mengetahui mujizat ini berasal dari setan atau berasal daripada Tuhan, kecuali kita mencari tahu daripada apa yang firman Tuhan katakan. 2000 tahun silam, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam Alkitab, domba adalah lambang daripada pengikut Kristus, dan Yesus adalah gembalanya. Tetapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti hanya domba, namun sesungguhnya mereka adalah serigala yang berjubah domba. Kalau Anda lihat dalam gambar di atas di samping ini, tampak seperti tidak ada perbedaan dari antara kawanan domba ini. Tetapi ternyata kalau kita lihat kepalanya adalah tampak seperti seekor serigala. Saudara sekalian, ada begitu banyak umat Tuhan yang tanpa sadar ternyata mereka adalah serigala yang palsu, maksudnya serigala yang buas,
yang menyamar tampak seperti domba, dari luar seperti halnya orang Kristen. Namun ternyata mereka adalah serigala dan bukanlah domba pengikut Kristus. Dan mereka berpikir bahwa diri mereka adalah orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Saya punya satu ilustrasi. Seorang penderita kanker yang paling merana di dunia adalah bila mana dia tidak tahu bahwa dia menderita kanker. Dan dari antara para penderita kanker yang paling merana di dunia, saat dia tahu bahwa dirinya kena kanker, tapi berpura-pura tidak tahu bahwa dia kena kanker. Dari sekian banyak orang Kristen di dunia, yang paling sial adalah yang mereka berpikir mereka orang Kristen sejati, yang mereka berpikir bahwa mereka adalah orang Kristen yang dipenuhi dengan roh Tuhan, tapi ternyata alih-alih sebagai domba pengikut Kristus yang sejati, mereka adalah serigala yang buas. Ada begitu banyak orang yang tertipu di dunia ini, dan tidak terkecuali adalah ada begitu banyak orang-orang Kristen yang berhasil ditipu oleh setan. Namun ada satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bagaimanakah caranya nabi-nabi palsu ini akan menipu begitu banyak orang? Apa yang dilakukan oleh para nabi palsu ini untuk mengelabui begitu banyak umat Tuhan, termasuk pula kita di tempat ini? Yesus 2000 tahun silam di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-24, dia mengatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Yesus mengatakan kepada kita bahwa nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu akan menipu sebagian besar orang di dunia dengan satu mujizat yang diadakannya. Saudara sekalian, Yesus sudah mengamarkan jauh hari sebelum kita hidup di dunia ini. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita mengenali atau mengetahui satu mujizat ini berasal daripada setan atau berasal daripada Tuhan? Sekali lagi jawabannya adalah bila mana kita membuka firman Tuhan. Tetap saat seseorang tidak membuka firman Tuhan, maka mustahil bagi dia untuk mengetahui mujizat yang dia lihat berasal daripada Tuhan atau berasal daripada setan. Saudara sekalian, Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 menyatakan satu nasihat kepada kita bagaimana kita boleh menguji para pembuat mujizat ini. Apakah mereka berasal dari setan atau mereka menggunakan kuasa Tuhan? Dikatakan, carilah hukum dan kesaksian atau pengajaran. Jika mereka tidak berbicara berdasarkan itu, adalah karena tidak ada terang pada mereka. Nabi Yesaya mengatakan, apabila ada orang yang mengadakan mujizat, apabila ada orang yang melakukan satu penyembuhan, apabila pengkhotbah menyampaikan satu pekabaran, tetapi bila mana yang mereka ajarkan, bila mana yang mereka hidupkan tidak selaras dengan hukum Tuhan dan tidak selaras dengan kesaksian atau pengajaran Tuhan, hati-hati. Mungkin bisa jadi di dalam mereka tidak ada terang kebenaran firman Tuhan. Artinya adalah berdasarkan Nabi Yesaya, agar kita tidak tertipu, maka kita patut menguji setiap orang yang datang mengaku membawa nama Yesus dan mereka mengaku menyembuhkan di dalam nama Yesus. Ada dua ujian yang Nabi Yesaya sampaikan. Yang pertama adalah apakah mereka melakukan hukum Tuhan dan apakah pengajaran mereka sesuai dengan kesaksian para nabi. Dan kita akan mulai dengan tes yang pertama, kesaksian atau pengajaran para nabi. Bapak Ibu sekalian, salah satu pengajaran atau kesaksian para nabi adalah tentang keadaan orang mati. Dan Alkitab mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas seperti apakah keadaan orang mati. Dan paling tidak ada 4 definisi atau pengajaran yang kita bisa lihat tentang keadaan orang mati. Alkitab mengajarkan bahwa kematian seperti halnya orang yang sedang tidur. Yang kedua, orang-orang mati berada di dalam kubur. Dan yang ketiga, orang-orang mati tidak tahu apa-apa. Dan yang keempat, orang mati tidak mungkin akan kembali ke rumah mereka. Saudara sekalian, bila mana seluruh orang yang telah mati seperti halnya orang tertidur dan berada di dalam kubur, maka bila mana ada pertanyaan, berapa banyak orang yang sedang dibakar di neraka saat ini? Tidak ada. Jawabannya adalah 0, tidak ada.
tak satu pun orang yang dibakar di neraka pada saat ini. Bahkan 2000 tahun silam dalam satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius pasal 13 ayat 37 hingga ayat yang ke-50, api neraka hanyalah akan membakar saat akhir zaman. Dan kita telah pelajari dalam pelajaran beberapa malam yang silam, di akhir masa milenium atau di akhir masa 1000 tahun itulah api neraka baru akan membakar orang-orang jahat. Sehingga kita boleh menambahkan salah satu daripada pengajaran yang kesaksian para nabi ajarkan adalah api neraka saat ini tidak sedang membakar. Api neraka tidaklah membakar seperti hanya dipercayai begitu banyak orang. Ada begitu banyak orang yang mengatakan saya melihat orang terbakar di neraka. Ada begitu banyak orang yang mengatakan saya bertemu dengan kakek saya yang telah meninggal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati seperti hanya orang yang sedang tertidur. Dan dengan demikian maka saat ini pun api neraka juga tidak sedang membakar. Saudara sekalian, ujian yang pertama atau tes yang pertama, apabila ada begitu banyak orang yang mengatakan dia bisa menyembuhkan orang lain, bila mana ada seorang penginjil dan mengatakan saya bisa membuat satu mujizat, tetapi bila mana pengajaran yang dia ajarkan tidaklah selaras dengan pengajaran firman Tuhan, kita bisa pastikan dia bukanlah menggunakan kuasa Tuhan. Lalu bagaimana dengan ujian yang kedua? Yaitu adalah berdasarkan hukum Tuhan. Apakah mereka mengajarkan hukum Tuhan? Saya ingin menceritakan satu kisah ilustrasi menarik ketika saya masih SMP. Satu kali saya bertanya kepada teman saya yang bernama Andi. Saya bertanya, "Di, masmu laki-laki atau perempuan?" Baik Bapak Ibu, kalau saya bertanya demikian, atau mungkin Bu Harso, masnya Bu Harso laki-laki atau perempuan? Tentunya kalau orang Jawa sudah tahu yang namanya mas adalah laki-laki. Waktu itu saya hanya ingin bertanya, kakakmu laki-laki atau perempuan? Cuma karena saya orang Jawa, terbiasa langsung to the point, masmu laki-laki atau perempuan? Baik, tampak seperti pertanyaan konyol, tapi pada waktu itu kami berdua tampak seperti tertipu karena teman saya mengatakan, mas saya laki-laki. Ada pula pertanyaan konyol yang saya ingin pertanyakan, ada berapa banyak perintah di dalam 10 perintah Tuhan? Baik. Ada berapa banyak perintah di dalam 10 perintah Tuhan? Saya tanyakan kepada Bu Reta, andaikan Bu Reta punya 3 anak perempuan, saya nggak tahu anaknya Bu Reta berapa, tapi yang hanya saya tahu adalah mbak yang di samping masnya. Katakanlah Bu Reta, dari 3 anak Ibu Reta yang perempuan ada berapa wanita? Pasti ketika kita ditanya dari 3 anak perempuan ada berapa wanita, kita pasti akan menjawab ketiganya. Ketika kita bertanya ada berapa banyak perintah di dalam 10 perintah Tuhan, jawabannya adalah 10. Tapi ada banyak orang yang mengaku bisa membuat mujizat, ada begitu banyak orang yang mengaku bisa menyembuhkan dengan satu cara yang ajaib, tetapi saat ditanya ada berapa perintah Tuhan dalam 10 perintahnya, mereka seringkali membuang satu dari antaranya. Atau beberapa membuang 2 dari antaranya. Alkitab mengatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10, barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Satu saja perintah yang dilanggar, maka sesungguhnya manusia sedang melanggar 9 perintah yang lainnya. Sehingga kita bisa simpulkan, siapa saja, entah dia pengkhotbah, entah dia penyembuh, entah dia pelihat, entah dia pembuat mujizat, tetapi bila mana di dalam kehidupannya dia tidak taat dengan sengaja terhadap hukum Allah, atau dengan kata lain, bila mana dia hidup dalam ketidaktaatan yang disengaja terhadap hukum Allah, maka dia tidak sedang menggunakan kuasa Tuhan dalam penyembuhannya. Mereka menggunakan kuasa yang lain. Saudara sekalian, setan akan berusaha menghancurkan hukum Tuhan. Masih ingat pelajaran malam yang ketiga tentang pemberontakan Lucifer? Lucifer berusaha untuk menyingkirkan tahta Tuhan. Dia ingin menggantikan tahta Tuhan dengan tahtanya. Dan apakah yang menjadi tumpuan tahta Tuhan? Saya mohon satu orang membaca di dalam Mazmur 97 ayat yang kedua. Mazmur pasal yang ke-97 ayat yang kedua. Saya mohon satu orang boleh membacakan untuk kita semua. Silakan bangkit berdiri.
Yang menjadi tumpuan tahta Tuhan adalah hukum Tuhan. Dan bila mana Lucifer ingin menyingkirkan tahta Tuhan dan menggantikan dengan tahtanya sendiri, maka pertama-tama yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan hukum Tuhan. Dan lewat para agennya yang bisa menyembuhkan orang sakit dengan cara yang ajaib, dengan para agennya yang bisa melakukan segala jenis mujizat, setan ingin memikat begitu banyak orang Kristen dan pada akhirnya membawa mereka dalam satu keadaan untuk tidak menuruti hukum Tuhan. Anda boleh lihat cara setan sangatlah luar biasa. Ada begitu banyak orang yang tertipu. Kembali kepada Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Nabi Yesaya mengatakan, bila mana kita ingin menguji para pengkhotbah, bila mana kita ingin menguji para penyembuh dengan mujizat yang ajaib, maka kita bisa menguji mereka dengan dua dasar. Apakah pengajaran dan kehidupan mereka selaras dengan hukum Tuhan, dan apakah yang mereka katakan selaras seperti yang pengajaran para nabi lakukan. Saudara sekalian, kita telah ketahui tidak hanya Yesus yang bisa menyembuhkan dengan kuasa ajaib, tetapi setan pun bisa melakukannya. Tapi satu pertanyaan, dapatkah setan membuat satu mujizat? Kita lihat jawabannya dalam Wahyu pasal 16 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Alkitab mengatakan kepada kita ada 3 roh najis yang menyerupai apa? Katak. Dari mana 3 roh najis serupa kata ini keluar? Dari mulut naga, dari mulut binatang, dan daripada mulut nabi palsu. Dan apa yang akhirnya sanggup dilakukan oleh 3 roh najis yang menyerupai kata ini? Kita baca ayat 14 bersama-sama 1, 2, dan 3. Tiga roh najis yang serupa dengan kata itu dijelaskan dalam ayat yang ke-14, mereka sanggup mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara sekalian, tapi kita kembali kepada pertanyaan sehubungan dengan ayat yang ke-13 tadi. Mengapa 3 roh najis yang keluar dari mulut naga, dari mulut binatang, dan daripada mulut nabi palsu ini haruslah menyerupai katak? Mengapa kita tidak pilih, atau mengapa Tuhan tidak memilih dengan perlambangan binatang yang lain? Tetapi mengapa haruslah serupa dengan katak? Saudara sekalian, kita tahu bahwa Alkitab penuh dengan perlambangan. Ketika dikatakan 3 roh najis keluar serupa dengan katak, bukanlah berarti di masa yang akan datang, setan mencoba menipu kita dengan katak. Kalau setan mencoba menipu dengan katak, saya yakin sedikit dari antara umat Tuhan yang akan tertipu. Tapi saat dia mengatakan mengapa dia menipu dengan 3 roh najis yang serupa dengan katak, karena katak dalam usahanya untuk memangsa musuh-musuhnya, dia menggunakan apa? Lidah. Cara katak untuk menerkam musuhnya dan menawan musuhnya adalah dengan menggunakan lidah. Sehingga kita bisa simpulkan dunia termasuk kekristenan telah ditawan oleh karunia lidah yang palsu. Berapa banyak dari antara Anda yang pernah mendengar karunia lidah? Ada banyak begitu istilah karunia lidah yang dengan kata lain juga disebut karunia berbahasa roh yang palsu. Dan kita boleh lihat dalam satu kesimpulan, dan sekarang ternyata ada begitu banyak gereja-gereja dunia yang kemudian melanggar hukum Tuhan, tapi di saat yang bersamaan mereka mengatakan punya karunia lidah. Bapak Ibu sekalian, kita perlu hati-hati. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa 3 roh najis yang menyerupai kata haruslah keluar daripada mulut naga, dari mulut binatang, dan daripada mulut nabi palsu? Mengapa tidak dari mulut yang lainnya? Naga, seperti hanya yang sudah kita pelajari selama 1 minggu terakhir, naga berlambangan daripada paganisme atau lambang daripada setan. Dan binatang adalah lambang daripada antikristus. Saya ingin bertanya sekali lagi, siapakah yang dilambangkan oleh antikristus? Oke, sekali lagi, siapakah yang dilambangkan oleh binatang antikristus? Kepausan. Alkitab mendefinisikan dengan jelas dalam 12 ciri-ciri antikristus adalah kepausan. Saudara sekalian, ada begitu banyak karunia lidah yang palsu
yang disebarkan oleh agama paganisme. Dan ada begitu banyak karunia lidah yang palsu yang disebarkan oleh agama yang berada di dalam naungan antikristus atau kepausan. Lalu, mengapa pula harus ada nabi palsu? Karena nabi palsu adalah lambang daripada nubuatan yang palsu. Kalau Anda perhatikan di dalam Alkitab, nabi selalu erat kaitannya dengan bernubuat. Anda boleh lihat Daniel, Anda boleh lihat pula nabi-nabi yang lain. Dan kalau kita perhatikan nubuat palsu selalu identik dengan Protestan. Saudara sekalian, 3 roh najis yang serupa dengan katak adalah karunia lidah palsu yang akan disebarkan oleh 3 golongan agama besar di dunia yang diwariskan daripada paganisme, yang berada di bawah kekuasaan kepausan, dan bahkan yang sangat mengejutkan akan disebarkan oleh denominasi gereja yang berasal daripada Protestan. Dan tidak hanya mengajarkan karunia lidah yang palsu, di dalam ayat yang ke-14 firman Tuhan mengatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Akan ada satu penipuan global yang bahkan kita sendiri tidak pernah habis pikir mengapa Alkitab menubuatkan dengan cara yang demikian. Tidak hanya di dalam Wahyu pasal yang ke-16. Di dalam Wahyu pasal 13, terutama di ayat 13 dan ayat 14, menubuatkan pula akan ada suatu penipuan secara global di seluruh dunia. Kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Oke, satu pertanyaan. Siapakah yang bisa menurunkan api dari langit? Adalah iya. Yang bisa menurunkan api dari langit adalah iya. Siapakah yang dimaksud dengan iya di ayat ini? Masih ingat kita baru pelajari tadi malam? Iya adalah binatang yang keluar dari dalam mana? Dari dalam bumi. Dan siapakah yang dilambangkan dengan binatang yang keluar dari dalam bumi? Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat akan menurunkan api dari langit. Saya pikir tampak luar biasa. Namun saudara sekalian, bila mana kita melihat sejarah bagaimana Amerika dihuni oleh begitu banyak orang, berawal ketika kepausan berkuasa di Eropa, ada banyak orang Kristen yang kemudian lari meninggalkan Eropa, dan salah satu tujuannya adalah Amerika. Dan tidaklah mengherankan bila mana Amerika adalah salah satu negara dengan populasi Protestan terbesar di dunia. Dengan kata lain, akan ada begitu banyak pergerakan di dalam gereja-gereja Protestan yang menurunkan api dari langit. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin ada satu gereja yang kemudian akan menyesatkan begitu banyak orang dengan cara menurunkan api daripada langit? Kita akan bahas nanti, tapi kita akan lihat dulu di ayat yang ke-14. 1, 2, dan 3. Kita baca bersama-sama. Tidak hanya menurunkan api dari langit, tetapi juga ada tanda-tanda yang akan dibuat oleh denominasi gereja-gereja Protestan di dunia ini. Saudara sekalian, kita bahas dulu tentang api yang turun daripada langit. Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada berapa peristiwa yang dimana mencatat api yang turun daripada langit? Elia, setelah Elia adakah peristiwa lagi? Kita masih ingat dalam perjanjian baru, adakah peristiwa yang mana api turun daripada langit? Tentunya kalau kita melihat kisah para rasul pasal yang kedua, apakah peristiwa yang ada di sana? Peristiwa saat para murid dan para rasul khususnya kecuruan dengan apa? Roh Kudus. Dan saat mereka kecuruan dengan Roh Kudus, kisah para rasul ayat 2 hingga ayat yang keempat mencatat tampak lidah-lidah seperti nyala api turun dari langit dan menghinggapi mereka. Dengan demikian dikatakan di ayat selanjutnya, mereka dikaruniai dengan kuasa Roh Kudus. Dan apa yang mereka buat selanjutnya? Dengan satu kuasa yang besar, oleh karena Roh Kudus hinggap kepada mereka, mereka menginjil dengan satu kuasa yang luar biasa. Ada banyak orang yang ditobatkan, mereka berbicara dengan bahasa yang sebelumnya mereka tidak pernah mengerti, tetapi dengan satu kuasa yang luar biasa, bahasa mereka dimengerti. Dan ada begitu banyak orang yang dipertobatkan dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Itulah kebangunan kerohanian yang asli. Sehingga saya bisa simpulkan, bila mana seseorang mengatakan saya dikuasai oleh Roh Kudus,
namun dia tidak punya kerinduan yang kuat untuk mengabarkan Injil keselamatan, dia bukanlah dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang mengatakan, saya dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi apa yang dibuat? Tampak diam-diam di gereja, tidak ingin menyebarkan satu Injil keselamatan kepada orang lain, tidak ada kemauan untuk menjadi juru kabar Tuhan. Saudara sekalian, 2000 tahun silam, Alkitab memberi contoh kepada kita, saat Roh Kudus diturunkan, dalam Kisah 2 ada satu peristiwa yang asli ketika Roh Kudus diturunkan, ada suatu karunia roh yang asli, ada satu kebangunan kerohanian yang asli, dan ada karunia lidah yang asli. Dan ketiga hal inilah yang coba akan dibuat tiruan oleh setan. Saudara sekalian, Anda boleh lihat ini. Ada satu karunia roh yang asli, kebangunan dan karunia lidah yang asli, tetapi setan akan mencoba menipunya. Dan saya akan mencoba menampilkan satu video yang mungkin beberapa dari antara kita akan terkejut. Terus kalian boleh perhatikan video yang ada di depan ini. Mungkin kita perlu menunggu sebentar karena membutuhkan waktu. Anda boleh lihat sang pendeta mengatakan api, 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 fire, fire, dan fire. That's glorious. Bukankah tampak satu yang mengejutkan ketika dia mengatakan api yang lambang daripada Roh Kudus, tetapi begitu banyak orang yang kejang-kejang, saudara sekalian. Right. Saya tidak habis pikir mengapa hal seperti Look ini at this disebut on your sebagai young people. karunia roh Look yang at asli. this anointing on your Ada young begitu people. banyak orang yang kejang-kejang, mereka tidak sadar, tetapi menyebutnya sebagai karunia roh atau karunia lidah yang asli. Tetapi tidak hanya itu. Kita kembali ke Wahyu 13 ayat yang ke-14. Tidak hanya mengajarkan karunia lidah, tetapi sesungguhnya adalah karunia lidah yang asli. Ia juga menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Saudara sekalian, ada begitu banyak penyesatan yang setan buat, tidak hanya dalam karunia berbahasa roh yang palsu, tidak hanya di dalam karunia lidah yang palsu, tapi juga dalam tanda-tanda mujizat yang dia buat yang sesungguhnya adalah sebuah kepalsuan. Sehingga, sekali lagi pertanyaan adalah, tes apakah yang harus kita gunakan? Apabila orang datang kepada Anda dan membuat satu mujizat penyembuhan kepada Anda, bagaimana kita menguji dia datang daripada Tuhan atau daripada setan? Apakah kita hanya menguji daripada mujizat atau kita menguji daripada Alkitab yang adalah firman Tuhan? Saudara sekalian, hal yang memprihatinkan buat saya, karena mengapa? Ada banyak orang Kristen yang meninggalkan Alkitab sebagai ujian tertinggi untuk kebenaran dan sebagai gantinya menggunakan karunia lidah sebagai bukti atau ujian terhadap kebenaran. Alkitab haruslah menjadi standar tertinggi dalam menguji para penyembuh dan membuat mujizat di luar sana. Dan ada satu pertanyaan. Apakah mungkin bagi seseorang untuk berpikir bahwa mereka menggunakan kuasa Tuhan, tetapi sebenarnya mereka menggunakan kuasa setan? Apakah mungkin seseorang berpikir dia sedang menggunakan kuasa Tuhan, tetapi sesungguhnya setan sedang menggunakan dia? 2000 tahun silam di dalam Matius 7 ayat 20 hingga ayat yang ke-23, Yesus memberikan satu amaran yang jelas untuk kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan satu nasihat yang sangat jelas bila mana kita ingin mengenal apakah mereka berasal daripada Tuhan atau setan, haruslah kita kenal daripada buahnya. Dan kita juga bisa melihat apakah mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Dan di ayat yang ke-22, Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Kalau kita perhatikan, tampak seperti sedang melakukan kehendak Tuhan. Saya menggunakan nama Tuhan untuk mengusir setan, saya bernubuat demi nama Tuhan, dan saya menyembuhkan orang demi nama Tuhan.
Dan ada begitu banyak orang yang akan mengaku dengan cara yang seperti ini. Tetapi, apakah ini sebuah garansi bahwa mereka adalah orang-orang benar dan menggunakan kuasa Tuhan? Ayat 23 memberikan jawaban untuk kita. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Ada satu fakta bahwa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ketika Yesus mengatakan kepada orang yang menggunakan nama Tuhan untuk bernubuat, bahwa mereka akan dienyahkan, dan ketika Yesus mengatakan kepada orang yang membuat mujizat dalam nama Tuhan sebagai orang pembuat kejahatan, kita bisa pastikan, tidak semua orang yang membuat mujizat, tidak semua orang yang bernubuat demi nama Tuhan, mereka menggunakan kuasa Yesus. Karena pada faktanya Yesus mengatakan ada banyak dari antara mereka yang Yesus katakan kepada mereka, enyahlah kalian daripadaku yang sekalian membuat kejahatan. Saudara sekalian, ada banyak permainan kuasa setan yang seringkali menipu mata kita. Tetapi Yesus mengatakan kepada kita, bila mana kita ingin mengenal mereka, lihatlah daripada buahnya. Apakah mereka melakukan kehendak Bapa Tuhan yang di surga? Dan sekali lagi, di dalam Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20, ada dua ujian untuk melihat apakah mereka berasal dari Tuhan atau berasal daripada setan. Jika mereka selaras dengan hukum Tuhan dan selaras dengan pengajaran Tuhan, maka mereka berasal dari Tuhan. Tetapi, sekalipun mereka membuat satu mukjizat yang ajaib, jika mereka berlawanan dengan hukum Tuhan, dan jika mereka tidak mengajarkan pengajaran Tuhan, kita bisa pastikan kuasa yang mereka gunakan untuk membuat hal yang ajaib adalah kuasa setan. Ada begitu banyak orang yang tertipu saat ini. Ada begitu banyak orang yang mengatakan, kemarin saya menghadiri sebuah ibadah mujizat. Kemarin saya menghadiri sebuah ibadah penyembuhan. Tapi hati-hati saudara sekalian. Bila mana pelaku-pelaku kesembuhan ajaib, mereka tidak mengajarkan hukum Tuhan. Bila mana mereka tidak mengajarkan kesaksian pengajaran firman Tuhan, kita perlu waspada. Ingat, Yesus mengatakan ada begitu banyak nabi palsu yang tampak seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas yang menyamar sebagai domba. Kembali kepada tahun 1917 pada tanggal 13 Juli. Ketika wanita yang mengaku sebagai Maria menemui 3 orang anak remaja tadi, dia mengatakan kepada salah satu daripada 3 anak remaja tadi, kamu telah melihat neraka di mana jiwa-jiwa orang berdosa yang malang telah pergi. Untuk menyelamatkan mereka, Tuhan ingin membangun hubungan kesetiaan dengan hati saya yang kudus melalui dunia. Saudara sekalian, Anda perhatikan, apakah ada yang salah dengan ucapan wanita yang mengaku Maria itu? Yang pertama, mengaku telah melihat neraka. Apakah neraka saat ini telah ada? Tidak, neraka tidak ada. Dan apakah kita bisa menyelamatkan orang yang ada di dalam neraka? Kok hebatnya manusia dia bisa menyelamatkan orang lain di dalam neraka, sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri belum tentu bisa. Tetapi wanita yang mengaku Maria itu mengatakan kepada salah satu dari antara 3 anak remaja itu, kita selamatkan orang yang di dalam neraka. Dan sejak peristiwa saat itu, ada begitu banyak orang yang tertipu, kurang lebih 5.000 orang. Dan peristiwa ini tersebar luas karena tercatat dalam koran yang ada di Portugal. Dan 1 bulan kemudian, pada tanggal 13 Agustus, kembali 3 orang anak remaja ini bertemu dengan wanita yang mengaku sebagai Maria. Dan kali ini ada 15.000 orang dewasa yang menyertai kepergian mereka. Dan tampak satu cahaya datang daripada langit dan hingga pada sebuah pohon. Ada 15.000 orang yang tertipu. Dan tidak hanya 15.000 orang. Karena pada tanggal 13 September ada kira-kira 30.000 orang yang hadir bersama-sama dengan 3 anak remaja ini untuk menjumpai wanita yang mengaku sebagai Maria. Dan bulan terakhir, 13 Oktober tahun 1917, ada 75.000 orang dewasa yang pergi bersama dengan 3 orang anak remaja ini. Saudara sekalian,
Apa yang kemudian terjadi ketika wanita yang mengaku Maria menampakkan diri kepada ribuan orang pada tanggal 13 Oktober? Ada tampak seberkas cahaya keluar dari tangannya. Dan kemudian cahaya itu tampak begitu besar, tampak seperti sinar matahari, dan kemudian berputar seperti halnya dengan roda, dan tampak mendekat dan tampaknya seperti akan menabrak bumi. Ada sekitar 75.000 orang yang tertipu matanya pada tanggal 13 Oktober tahun 1917 oleh karena satu orang wanita yang mengaku sebagai Maria menampakkan diri kepada mereka. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sesungguhnya membuat mukjizat tersebut? Wahyu 16 ayat 14 mengatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Saudara sekalian, bukan hanya Yesus yang sanggup membuat mukjizat, setan pun bisa membuat mukjizat. Dari sekian banyak yang Yesus buat, setan bisa menirunya. Hanya satu hal yang Yesus buat yang tidak bisa ditiru oleh setan, yaitu mati untuk saudara dan saya. Dan sejak penampakan Maria pada waktu itu, ada begitu banyak penampakan Maria yang lainnya. Ada begitu banyak penglihatan, ada begitu banyak penampakan yang terjadi tahun-tahun kemudian setelah peristiwa itu. Ada banyak orang yang mengaku melihat Maria, dan ada begitu banyak orang yang mengaku melihat tokoh suci lainnya. Tetapi yang pasti, sejak penglihatan pada tahun 1917, ada doktrin yang disebut sebagai doktrin Fatima. Dan doktrin yang pertama adalah mengatakan doa dan korban untuk orang mati. Coba kita perhatikan satu kutipan berikut ini. Berdoalah sebanyak-banyaknya dan buatlah pengorbanan bagi orang-orang berdosa. Karena begitu banyak orang pergi ke neraka tanpa ada orang yang berdoa dan memberi korban untuk mereka. Anda boleh lihat, apakah ini benar seperti yang Alkitab katakan? Apakah neraka sudah ada saat ini? Jika neraka belum ada saat ini, bagaimana mungkin ada orang berdosa yang terbakar di neraka? Dan yang paling fatal adalah, mari kita berdoa untuk mereka, oleh karena mereka membutuhkan korban untuk penyelamatan mereka. Dan Alkitab mengatakan, Yesuslah adalah korban untuk menebus orang. Saudara sekalian, Anda boleh perhatikan, Yesus korban untuk manusia berdosa, tetapi setan mengatakan kita perlu berdoa untuk orang di neraka. Kita perlu buat korban untuk mereka yang di neraka. Ada begitu banyak cara yang setan buat untuk mengalihkan manusia daripada pengorbanan Kristus. Dan doktrin Fatima yang kedua mengatakan, adalah penting berdoa bagi jiwa-jiwa yang ada di purgatori. Saya ingin bertanya, apakah ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan tentang api purgatori? Tidak ada. Tetapi doktrin mereka mengatakan, berdoalah bagi jiwa-jiwa yang ada di api purgatori. Setan mencoba menipu begitu banyak orang saat Yesus mengatakan orang mati ada di dalam kubur, tapi setan mengatakan kita perlu berdoa bagi orang-orang yang di api purgatori supaya mereka tidak dihukum di api neraka. Dan doktrin yang ketiga adalah mengatakan adanya komunikasi dengan orang-orang yang mati. Alkitab mengatakan orang mati tidak tahu apa-apa. Orang mati seperti hanya orang yang tidur. Dan orang mati akan bangkit saat Yesus datang yang kedua kali. Satu kali untuk mengomentari peristiwa ini, dua orang yang bernama Elliot Miller dan Kenneth Samples. Mereka mengatakan aspek lain yang mengganggu adalah beberapa dari pernah melihat, berbicara, dan bahkan menyentuh orang-orang yang sudah mati. Saudara sekalian, hal yang seringkali menipu begitu banyak orang, karena ada banyak orang yang mengatakan, saya telah melihat orang mati, saya telah berbicara dengan orang mati yang telah hidup kembali, dan saya sanggup bersentuhan dengan orang yang mati. Lalu kita perhatikan kutipan yang selanjutnya. Dalam kasus Ivanka, dia memeluk dan mencium ibunya yang telah mati dalam beberapa peristiwa. Selama wawancara, Ivanka menggambarkan kejadian ini bersama ibunya. Satu kali ada seorang perempuan muda yang begitu berduka cita oleh karena kehilangan ibunya. Dan Ivanka tidak lama kemudian mengaku bertemu
dengan ibunya, dan ibunya mencium dan memeluk Ivanka. Dan apa yang menjadi kesaksian Ivanka? Saya sudah 3 kali melihat ibu saya sejak dia mati. Waktu favorit saya adalah yang terakhir ketika dia bersama bundanya yang diberkati adalah perawan Maria. Dan kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah, ibu mendatangi saya, dia memeluk dan mencium saya. Dia berkata, oh Ivanka, saya sangat bangga kepadamu. Anda bisa lihat, bukankah kalimat ini tampak begitu mengharukan? Sudah bisa bayangkan, saat Anda sedang berduka, orang tua Anda sedang meninggal atau anak yang Anda kasih meninggal, dan tiba-tiba dalam satu rubah yang begitu ajaib, mereka datang kepada Anda dan mengatakan, saya mengasihimu ibu, saya mengasihimu anakku. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah yang memeluk Ivanka? Kita baca dahulu kutipan selanjutnya. Ini kedengarannya sangat mirip dengan praktek okultis dari nekromansi. Apakah nekromansi? Satu paham berbicara dengan orang mati. Tapi apa yang kemudian dikatakan? Baik praktek okultis ataupun praktek berbicara dengan orang mati adalah satu praktek yang jelas-jelas dikutuk oleh apa? Oleh Alkitab. Alkitab mengatakan di dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat 10, orang mati tidak akan kembali lagi ke rumahnya, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tidak akan kembali lagi. Dan Pengkhotbah 9 ayat yang kelima, Raja Salomo mengatakan, orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Sehingga pertanyaannya adalah, siapakah yang memeluk Ivanka? Wahyu pasal 16 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saudara sekalian, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita perlu waspada. Ada begitu banyak umat Kristen yang mengaku sebagai domba, tetapi sesungguhnya adalah mereka serigala yang buas. Kembali kepada Yesaya pasal 8 ayat yang ke-20. Carilah hukum dan kesaksian atau pengajaran. Jika mereka tidak berbicara berdasarkan hukum dan kesaksian para nabi, karena tidak ada terang pada mereka. Kembali kepada Eliot dan Samples. Dia mengatakan sehubungan dengan penampakan Maria, oleh karena sifat tidak alkitabiah dari penampakan Maria, jika penyebabnya berasal dari supranatural, maka kita hanya berhubungan dengan setan-setan dan bukan dengan Tuhan. Oleh karena satu penyelidikan atas dasar firman Tuhan, kedua orang hamba Tuhan mengatakan, penampakan Maria bukanlah peristiwa yang alkitabiah, tetapi adalah satu kekuatan supranatural yang mana setan berada di balik semua penampakan itu. Dan Wahyu 16 ayat 14 mengatakan, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kemudian satu pertanyaan yang lainnya. Sekarang ini, di manakah Maria berada? Dia berada di surga atau dia berada di dalam kuburan? Saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang akan kecewa saat saya mengatakan Maria berada di dalam kuburan. Ada begitu banyak orang yang selama puluhan tahun, selama belasan tahun, gantinya berdoa langsung kepada Kristus tapi berdoa kepada Bunda Maria. Ada begitu banyak orang yang berdoa mengucapkan doa salam Maria, tetapi sesungguhnya Maria ada di dalam kubur. Setan begitu cerdik. Dia bukanlah anak kemarin sore. Sehingga Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-14, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara sekalian, kalau seandainya iblis menyamar dalam satu malaikat yang menyeramkan seperti ini, apakah kita akan tertipu? Tidak. Tetapi Paulus mengatakan iblis akan menyamar sebagai malaikat terang. Akan sangat mudah buat iblis menyamar sebagai Maria dan menampakkan diri kepada ribuan banyak orang dan kemudian menyesatkan mereka. Akan sangat mudah buat iblis untuk menyamar dan tampil dalam rupa seorang malaikat suci. Akan menjadi hal yang sangat mudah buat iblis bila mana dia datang ke dunia dan menyaru sebagai salah satu tokoh orang di dalam Alkitab. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada kita, mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin
mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tidaklah mengherankan bila mana nabi-nabi palsu dan mesias-mesias palsu oleh karena mukjizat palsu yang dia buat berhasil menyesatkan begitu banyak orang. Sehingga sekali lagi pertanyaan untuk kita, bagaimana kita untuk tidak tertipu? Hanyalah oleh firman Tuhan, hanyalah oleh Alkitab saja kita tidak akan tertipu. Dan Kristus 2000 tahun silam mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara sekalian, Kristus berkata kepada para murid 2000 tahun yang silam, kalian akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat kita merdeka dari segala perbudakan dosa yang menawan kita. Saat ini mungkin ada dari antara kita yang selama puluhan tahun mempraktekkan praktek-praktek okultisme. Ada banyak dari antara kita yang mungkin selama puluhan tahun berhubungan dengan orang mati. Ada begitu banyak dari antara kita yang mungkin selama ribuan tahun atau puluhan tahun berdoa kepada Bunda Maria. Atau mungkin ada banyak dari antara kita yang tertipu oleh penampakan-penampakan malaikat suci yang sesungguhnya adalah Lucifer yang menyamar sebagai malaikat terang. Ada begitu banyak dari antara kita yang selama puluhan tahun mungkin bukannya menerima Yesus tapi menerima pengantara yang lain. Tapi saat ini Yesus mengundang Anda. Yesus memanggil Anda pada saat ini, gunakanlah firman Tuhan untuk menguji apakah semua pelaku penyembuh ajaib berasal dari Tuhan atau berasal daripada kuasa setan. Saudara sekalian, panca indera kita akan sangat mudah tertipu. Tetapi firman Tuhan disediakan adalah untuk melindungi kita bila mana penyesatan yang setan buat melalui para agennya. Tetapi saat kita mengecek berdasar apa yang firman Tuhan katakan, kita akan diselamatkan dan kita tidak akan tertipu. Saat ini, satu panggilan sederhana yang ingin saya buat. Apakah kita mau kembali kepada firman Tuhan? Berapa banyak dari antara Anda yang mau mengatakan, saya mau kembali kepada firman Tuhan? Jika itu adalah kerinduan dan komitmen Anda, saya mengundang kita panggil berdiri dan kita menyanyikan lagu penutup kita, Berilah Padaku Alkitab yang Suci. Bapa di surga, oleh karena kebaikan-Mu bagi kami, mungkin selama ini kami tertawan oleh satu penyesatan yang setan telah buat. Kami tertawan oleh satu penipuan melalui keadaan orang mati, dan kami tertawan oleh satu pengantara yang bukanlah Yesus. Bapa di surga, kami rindu untuk lepas daripada segala macam jeratan okultisme. Kami rindu untuk lepas daripada segala macam jeratan sihir dan mujizat palsu. Saat ini Bapa, kami rindu kembali kepada firman Tuhan supaya kami boleh mengenal bila mana setan mencoba menipu kami, maka kami dapat selamat dan dapat aman dari penipuan setan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Engkau telah mati untuk kayu salib. Terima kasih kematian-Mu adalah korban satu-satunya bagi kami di dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami rindu Engkau segera datang yang kedua kali, dan kami dapat berjumpa dengan Engkau di atas awan-awan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.